Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan sore kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang lifespan atau lintasan perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neng Elianur Rohmah dengan nomor NPM 202122036. Di sini saya sebagai moderator bersama rekan saya Aina Amalia Izati dengan nomor NPM 202122022 sebagai presenter pertama, Hilda Sri Kasturi dengan nomor NPM 202122005 sebagai presenter yang kedua, dan Rifki Islami Fasha dengan nomor NPM 202122012 sebagai presenter yang ketiga. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Aina Amalia Izati. Kepada Aina dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Saya Aina Amalia Izati dengan NPM 202122022 akan membacakan materi tentang pengertian perkembangan. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan. Dalam pengkajian mata kuliah perkembangan peserta didik, difokuskan pada perkembangan individu sebagai peserta didik pada institusi pendidikan. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Dalam menggambarkan keempat ranah tersebut, perkembangan semasa hidup atau lifespan development telah menjadi perspektif yang multidisipliner yang meliputi ilmu biologi, fisiologi, kedokteran, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan juga antropologi. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu yang pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor seperti yang telah disebutkan akan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan juga moral. Yang ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Sebagai contoh, pada masa bayi, perkembangan yang tumbuh pesat adalah ranah fisik, yang kecepatan arah pertumbuhannya tidak sama dengan ranah yang lain. Sementara pada masa kanak-kanak awal, perkembangan emosi dan sosial berkembang lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan yang lainnya. Dan yang keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Hal ini berarti perkembangan berbagai macam ranah dapat distimulasi untuk berkembang secara maksimal. Sebagai contoh, kelenturan berpikir anak-anak dapat diasah sejak dini dengan memberikan latihan-latihan pada anak untuk terbiasa memecahkan masalah mereka dengan baik dengan berbagai macam cara dari hasil eksplorasinya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter pertama yang telah menyampaikan pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Hilda Sri Kasturi. Kepada Hilda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilda Sri Kasturi, NPM saya 202122005. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya mengenai karakteristik dasar perkembangan manusia. Poin selanjutnya adalah perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Bagaimanapun, perkembangan individu tidak dapat lepas dengan keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, perkembangan emosi pada tahun 66 akan menyebabkan individu yang hidup saat itu memiliki kekhasan sendiri dalam merespons sesuatu. Hal ini dapat dilihat dari benang merah perkembangan individu yang hidup pada era tahun 90-an. Lalu poin selanjutnya adalah perkembangan bersifat multidisipliner. Berbagai macam ahli dan peneliti dari disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, kedokteran, mereka mempelajari perkembangan manusia dengan berbagai macam persoalannya.
Lalu poin yang terakhir adalah perkembangan bersifat kontekstual. Hal ini berarti bahwa perkembangan individu mengikuti kondisi saat itu. Lalu muncullah teori dan isu-isu mengenai perkembangan. Yang pertama ada isu nature dan juga nurture. Isu nature dan nurture ini dalam psikologi perkembangan berkaitan dengan pertanyaan apakah pengetahuan dan tingkah laku berasal dari pembawaan genetik atau dari pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Lalu apa sih yang disebut dengan nature dan nurture? Nature merupakan sifat bawaan dan karakteristik manusia yang diwarisi dari orang tua biologis. Sifat tersebut contohnya warna kulit, warna mata, warna rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan nurture ialah pengaruh lingkungan yang dimulai sejak sebelum dan setelah kelahiran seperti keluarga dan kebudayaan. Sebagai contoh, ada seorang anak yang memiliki kemampuan bernyanyi. Ternyata kemampuan tersebut diwarisi dari orang tuanya. Nah, inilah yang disebut dengan nature. Lalu anak tersebut melatih kemampuan bernyanyinya dengan mengikuti les bernyanyi. Nah, itulah yang disebut dengan nurture. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya baik nature maupun nurture sama-sama diperlukan dalam proses perkembangan manusia. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter kedua yang telah menyampaikan pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Rifki Islami Fasya. Kepada Rifki dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Rifki Islami Fasya dengan NPM 2021222012. Saya akan menjelaskan tentang kualitatif dan kuantitatif, continuity dan discontinuity. Pertama yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam proses perkembangan terjadi pengayaan, penambahan, dan pengurangan melalui pengalaman atau interaksi individu dengan lingkungan. Kemudian setiap individu mengkombinasikan kembali perilaku atau keterampilan tersebut dengan yang sudah ada untuk menghasilkan perilaku atau stabilitas yang semakin kompleks. Contohnya yaitu dari mulai anak-anak yang hanya bisa mengucapkan satu suku kata dan seterusnya hingga beribu-ribu kata. Selanjutnya yaitu continuity adalah peningkatan respon dan perilaku secara bertahap. Contohnya seperti tadi, atau bisa juga dengan tinggi badan yang pertamanya 50 cm menjadi 60 dan seterusnya. Yang kedua, discontinuity, yaitu perkembangan yang terjadi pada tahapan yang berbeda. Contohnya seperti cita-cita yang berubah seiring bertambahnya usia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter ketiga yang telah menyampaikan pemaparannya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual, yang di dalamnya termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial yang di dalamnya termasuk juga perkembangan moral. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu 1. Perkembangan adalah seumur hidup. 2. Perkembangan bersifat multidimensional. Yang ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Ketujuh, perkembangan bersifat konstekstual. Juga terdapat 3 isu di dalam lintasan perkembangan. Yang pertama, nature and nurture. Yang kedua, kualitatif and kuantitatif. Dan yang ketiga, continuity dan discontinuity. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Silahkan setelah ini dibuka sesi pertanyaan untuk 5 pertanyaan tercepat.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.